9 fakta Dr. Wayan tinggal di rumah terbengkalai dan banyak sampah. Sosoknya viral di TikTok. Sosok Dr. Wayan cukup menyita perhatian publik saat ini. Hal itu lantaran dirinya yang tinggal di sebuah rumah besar namun terbengkalai dan kumuh. Rumah besar itu tampak terlihat banyak sampah di dalamnya. Setelah kisah tentang Ibu Eni dan Tiko yang viral, kini kisah dokter asal Bali yang merantau ke Karawang ini pun menghebohkan warganet. Kondisi rumah Dr. Wayan yang berlokasi di daerah Karawang, Jawa Barat itu pun menjadi viral di sejumlah media sosial, salah satunya setelah diunggah oleh tetangganya, Nilu. Setelah viral, YouTube Bang Brev TV turut mengeksplorasi rumah lelaki yang berprofesi sebagai dokter tersebut. Akan tetapi semenjak video Nilu yang menjadi viral di TikTok, keluarga Dr. Wayan langsung membawanya ke Bali. Diketahui, meski rumahnya tampak terbengkalai, ia masih membuka praktik dan memiliki pasien. Berikut fakta-fakta terkait Dr. Wayan. Dr. Wayan adalah seorang dokter yang menjadi viral karena kisahnya yang tinggal di rumah besar sendiri, namun rumahnya tak terurus. Rumah terbengkalai yang ditempati oleh Dr. Wayan tampak begitu banyak sampah dan kumuh. Dengan kondisi rumahnya yang kumuh, banyak orang masih datang berobat kepadanya. Dr. Wayan dikenal sebagai salah satu dokter terbaik pada masanya. Kisahnya pertama kali dibagikan oleh seorang pengguna TikTok bernama Nilu alias Lee. Rumahnya dikelilingi oleh pohon dan rumput yang lebat. Keluarganya menganggap Dr. Wayan sebagai anggota keluarga mereka sendiri karena mereka berdua berasal dari Bali yang pindah ke Karawang. Rumah Dr. Wayan memiliki 2 lantai dan terlihat mewah dari luar. Kondisi di dalam rumahnya juga tidak terawat dengan banyak sampah dan beberapa perabot yang sudah tidak lagi dapat digunakan. Dikutip dari Tribun Jabar, salah seorang pasien Dr. Wayan, Warsi, mengatakan bahwa dirinya sudah sering berobat ke Dr. Wayan. Warsi sudah menjadi pasien Dr. Wayan sejak lama ketika dirinya menderita penyakit flek. Warsi mengatakan Dr. Wayan cukup terkenal hingga memiliki banyak pasien dari berbagai daerah. Bahkan, praktik Dr. Wayan selalu penuh karena rata-rata pasien yang berobat merasa cocok. Terakhir, Warsi membawa keponakannya untuk berobat dengan Dr. Wayan 2 bulan yang lalu. Kondisi tempat praktik Dr. Wayan yang ala kadarnya itu tak membuat Warsi berpaling dari sang dokter. Warsi menyebut Dr. Wayan merupakan sosok yang baik hati. Dalam segi pembayaran pun, Dr. Wayan terbilang murah. Bahkan diceritakan Warsi, Dr. Wayan tak keberatan dibayar nanti alias utang dulu. Kesetiaan Warsi berobat ke Dr. Wayan ternyata menurun ke anak-anaknya. Warsi mengaku anaknya pernah terkena penyakit kencing darah. Sekali berobat, anak Warsi langsung sembuh. Warsi ingat betul kebaikan Dr. Wayan yang pernah dirasakannya. Ketika menderita sakit flek, Warsi ingat Dr. Wayan memberikan obat dengan pembayaran cicilan per pekan.